alasan yang ketiga, orang yang tidak memperhatikan hatinya, berarti dia tidak akan pernah merasakan arti surga pada kehidupan di dunia. Dan itu kan menyedihkan kalau kita itu tidak mendapatkan kehidupan surga di balik kehidupan di dunia kan. Karena apa? Kehidupan surga itu penting. Kehidupan untuk menikmati surga itu penting. Mari kita bedah perkataan dari seorang ulama besar, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Inna fid dunya la jannatun. Inna fid dunya la jannatun. Man lam yadkhuluha lam yadkhulha fil akhir. Ya. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Kalau orang tidak mampu merasakan surga di dunia, dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Jadi penjelasannya itu simpel, sederhana. Kalau kita pengen ngeraba gitu surga di akhirat, itu harus ngerasain surga dunia. Lah surga di dunia itu tempatnya di mana? Di hati. Ngerasain nikmatnya kita dalam taat, ngerasain nikmatnya kita dalam ibadah, diberikan kecukupan pada yang halal, baik istri ataupun suami, lalu kita tidak membutuhkan yang haram, melirik yang haram. Itu termasuk surga di dunia. Lah Ibnu Taimiyah itu berkata, malam yadkhuluha, orang yang tidak pernah memasuki dan mencicipi surga di dunia, dia tidak akan pernah memasuki dan mencicipi surga di akhirat. Lah kan pura-pura Anda. Berarti betul kalau akhirnya kita di dunia nggak pernah merasain surga dunia dengan ketenangan hati, jangan membayangkan kamu nanti akan menjadi orang yang mendapatkan rahmat kan? Kan itu rasa khawatir itu. Jadi akhirnya, kenapa saya harus memberikan maintenance pada hati kita, memberikan nutrisi untuk hati kita, menjaga dari oksidan dan racunnya? Ya karena pada dasarnya itulah surga kita di dunia. Itu surga di dunia, sudah deh, jujur deh, hidup kapitalisme hari ini itu mari kita melihat secara lebih dalam, deep kepada diri kita. Memang betul orang yang kaya raya itu menjanjikan bahagia. Coba deh yakini betul dengan seluruh ilmu yang kita pelajari. Kalaulah orang kaya itu pasti bahagia, tidak ada lagi kisah bahwasanya mereka memakai narkoba. Tidak ada lagi kisah bagaimana mereka mendapatkan berbagai macam problematika. Tapi kita mendapati justru keadaan dan kondisi itu terbalik. Justru banyak orang yang bergelimang harta itu ya masalahnya itu nggak selesai-selesai. Bahkan yang membuat kita terkadang mengambil evaluasi adalah banyak orang kaya raya itu yang justru sibuk dalam perkara-perkara yang remeh-temeh. Ini apa? Dari satu konflik ke konflik yang sifatnya remeh-remeh, walaupun dunianya banyak. Nah itu yang menjadikan kita itu semakin butuh. Oh berarti memberikan maintenance pada hati kita. Apa itu nutrisi untuk hati kita? Apa yang bisa menguatkan hati kita? Ya itu wajar dong. Karena sesungguhnya hati adalah sebuah tempat yang bernama surga. Surga di dunia itu hati. Surga di dunia itu hati. Dan ingat yang disampaikan oleh para ulama selanjutnya adalah kalau ada manusia kok di dalam kehidupan di dunia ini kok dia tidak mendapatkan dan tidak pernah mencicipi nikmatnya surga di dunia, ya jangan ngarepin kalau dia akan mendapatkan surga di akhirat. Surga di dunia itu Masya Allah lapang hatinya, dicela dan dihujat dan dipuji sama untuknya. Tidak terlalu butuh dengan perhatian makhluk, tapi selalu tertuju kepada perhatian Khalik. Mampu menikmati kesendirian dia dengan Allah. Mampu menjalankan sunnah walaupun bertubi-tubi orang mungkin menghujatnya. Lalu dia terus merasa bahwasanya hidupnya itu menemukan makna setelah dia mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Lah itu tuh kan harganya mahal arti itu. Itu yang disebut dengan surga. Ya. Makanya tidak salah kalau ada satu ulama salaf, ulama tabi'in itu sampai mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma'alaina minan na'imi lajaladuna bisuyuf." Maka sampai kita menjumpai dan kita mendapatkan kalaulah para raja dengan seluruh kerajaannya, kemewahannya, hartanya yang berlimpah,
Kalaulah para raja dengan seluruh kerajaannya dan kemewahannya mengetahui betapa besarnya kenikmatan yang kami rasakan di dalam hati dan surga yang ada pada hati kami, lajaladuna bisuyuf. Pasti raja-raja itu akan rela mengerahkan pasukannya untuk menyerang kami, hanya untuk merebut apa yang menjadi surga di hati kami. Ya, masalahnya kita selalu dalam kondisi hari ini selalu berada pada kondisi dan dikondisikan untuk lebih memperhatikan penampilan fisik. Yang hitam jadi putih, mencari jadi cowok yang menawan, mempesona, jadi cowok yang cool, jadi akhwat yang rebutan. Ditambah lagi dengan seluruh aplikasi sudah menjadi budaya yang tidak terpisahkan untuk selalu memperhatikan penampilan fisik. Adanya filter, berbagai macam aplikasi yang bisa merubah penampilan seseorang, itu sebenarnya sudah menjadi sebuah perkara-perkara yang membuat depresi berat dalam kehidupan hari nanti. Ketika apa? Karena fisik itu, karena penampilan fisik itu betul-betul diistimewakan, layaknya VIP, tapi hatinya dianaktirikan, yang tidak pernah mendapatkan perhatian olehnya sama sekali. Makanya kan akhir ini orang barat atau orang psikolog mengatakan self-love. Sebenarnya itu kan masalahnya adalah, itu kan berujung kepada kita itu mencintai diri kita itu kan dengan memperhatikan hati dulu kan. Self-love yang paling tinggi itu apa sih ya? Self-love yang paling tinggi itu ya kita tahu kualitas hidup kita itu tergantung sama hati kita. Karena hati mensupport pikiran, pikiran yang akan memberikan semua instruksi kepada seluruh tubuh setelah pikiran itu mendapatkan input dari hati kan. Ya tidak ada level tertinggi dalam self-love itu ya kecuali adalah yang memberikan maintenance yang terbaik untuk hati. Lah masalahnya kita banyak ngelewatin hari tanpa kita bertanya, gimana kondisi hatimu hari ini? Masih marahkah? Masih tidak syukurkah? Enggak pernah kita pedulikan. Akhirnya kalau kita sudah enggak ini, ya akhirnya apa ya? Kita enggak mengenali diri kita sendiri ya. Makanya betul kalau dalam surat Ad-Dzariyat ayat yang ke-32, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu itu apakah kamu tidak memperhatikan? Dalam diri itu perjalanan paling jauh itu ya perjalanan manusia kepada dirinya sendiri. Itu perjalanan manusia yang paling jauh. Orang bisa ke Amerika, orang bisa ke Eropa, tapi belum tentu dia bisa melakukan perjalanan paling jujur kepada dirinya sendiri. Coba cek di hatimu itu. Dan perjalanan diri kita yang paling besar dalam diri kita, kalaulah diri kita ini semesta mungil, maka sesungguhnya paling besar dalam semesta mungil diri kita itu yang paling besar itu apa? Ya hatimu lah. Sudah nggak kita self-love dengan memberikan sapaan pada hati kita? Hai, gimana kondisi hati saya pagi ini? Hai hatiku, gimana kondisi kamu sore hari ini? Masih menyimpan dendam? Masih berkeluh kesah? Masih menganggap begini? Sering apa kita memikirkan itu? Akhirnya, impact-nya kembali ke tadi. Kalau kita tidak bisa menikmati surga di dunia dengan kondisi hati yang lapang, merasakan ketenangan, sehingga betul-betul hidupnya bermakna, tidak lagi diatur oleh penilaian manusia, tidak lagi hanya memperhatikan penampilan-penampilan ini, merasakan arti kedekatan kepada Allah, maka pada saat itulah, seseorang ketika pada saat itulah dia bisa merasakan surga di dunia. Dan surga di dunia, siapapun yang merasakannya, merekalah yang akan merasakan surga di akhirat. As simple as that. Jadi disitulah kita akhirnya paham. Kita disitu akhirnya betul-betul mengerti betapa luar biasanya kenapa kita harus memberikan maintenance kepada hati kita. Ayo, bareng-bareng yuk. Ini juga teguran untuk saya. Yuk, memang hati itu penting. Penting. Terutama kalau kita sudah menuntut ilmu. Supaya kita tidak lagi menjadikan ilmu hanya menjadi dalih dan pembenaran. Dan tidak menjadikan syahwat yang melakukan sesuatu lalu kita benarkan menurut versi kita.
Dengan kita memperhatikan hati kita, maka kita akan merasakan banyak ketenangan. Dan ketika kita memperhatikan hati kita, memberikan maintenance yang terbaik, disitulah kita juga nanti akan mendapatkan dan kita akan menjumpai surga di dunia. Surga dunia itu merupakan syarat untuk mendapatkan surga di akhirat. Jadi, nggak mungkin orang yang nggak pernah merasakan surga di dunia akan merasakan surga di akhirat. Inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha fid dunya lam yadkhuluha fil akhir. Itulah yang menjadi alasan kita. Penting atau tidak penting? Penting sekali. Kalau kita sepakat sepenting itu kita di dalam memperhatikan hati kita, sekarang apa yang harus kita kerjakan? Untuk memberi nutrisi sama hati, maintenance hati itu apa? Maka para ulama lalu mengkondisikan dalam bahasa yang indah, nutrisi untuk hatimu itu apa saja. Ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, ditulis oleh Imam Ibnu Rajab. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Nutrisi hatinya diperhatikan, lalu kita asupkan kepada hati kita supaya hati kita mendapatkan perhatian dan mendapatkan prioritas pada kehidupan kita. Maka sesungguhnya nutrisi hati itu ada banyak. Ada zikrullah, ada istighfar, ada tilawah, ada doa, ada sholawat, ada qiyamul lail. Kita akan pelajari insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Hari ini kita baru muqaddimah. Kenapa sepenting itu kita harus menghidupkan hati kita? Supaya kita tahu, tidak ada lagi orang yang suka ngomong, terserah kata hati saya. Oh, kita aja nggak pernah perhatian sama hati kok. Sok sombong mengatakan kata hati kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita.